Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-20 ayat ke-7 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlala-lala untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnya kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan,
sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia. Hari ini kita kembali melihat bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana kutuk yang daripada Tuhan dinyatakan kepada bangsa Israel. Namun kita akan melihat kembali juga secara khusus hari ini bukan hanya itu saja, tapi kita akan melihat nasib yang dialami oleh Nabi Yeremia yang menyerukan pertobatan, yang menyerukan kasih karunia, yang menyerukan penghukuman daripada Allah ketika bangsa itu tidak bertobat kembali kepada Allah. Dan tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini berbicara tentang kesetiaan, yaitu tetap setia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat dalam perenungan kita semalam bagaimana firman Tuhan berbicara melalui hambanya Nabi Yeremia. Dikatakan bahwa ketika Yeremia pulang dari Topet, dia menyampaikan berfirman Allah, berita yang boleh disampaikan Allah kepada dia untuk disampaikan, diperdengarkan kepada bangsa itu, bahwa Allah akan mendatangkan malapetaka, namun tidak disambut atau diresponi bangsa itu dengan hati yang takut dan hati yang mau bertobat kepada Allah. Kita melihat Bapak Ibu, seperti yang saya katakan semalam, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa seorang imam, kalau kita membaca Bapak Ibu ayat yang pertama dikatakan Pasyur bin Immer tidak suka mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, sehingga dia memukul Nabi Yeremia, bahkan memasungkannya di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa bobroknya kehidupan bangsa itu. Mereka tidak lagi mau mendengarkan seruan yang boleh membuat mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka lebih mementingkan keinginan mereka sendiri, sehingga mereka boleh memilih untuk menyakiti Yeremia. Sehingga hari ini kita akan merenungkan bagaimana teriakan daripada Yeremia disampaikan kepada Allah. Nabi Yeremia berkata di ayat ke-7 bahwa Allah yang telah membujuk dia sehingga dirinya terbujuk. Dan karena Allah lah yang memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga Yeremia tunduk kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada Yeremia, Yeremia semua lakukan. Dan Yeremia taat kepada Allah. Tiada sekalipun Yeremia menolak akan kehendak Allah dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu kita melihat ketika Yeremia taat, ketika Yeremia setia kepada Allah, dia mengalami penghukuman. Namun penghukuman yang dialami oleh Yeremia bukan datang dari Allah, tetapi daripada orang-orang yang tidak mencintai Allah. Dia mengalami penyiksaan. Kalau kita membaca Bapak Ibu di ayatnya yang ke-9, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tiada orang yang menginginkan hidupnya dicemooh. Tiada orang yang menginginkan hidupnya menjadi bahan celaan sepanjang hari karena firman Allah. Kita mau diberkati karena merenungkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Namun Yeremia yang Tuhan perintahkan sendiri, yang Tuhan utus sendiri, mengalami penganiayaan dari bangsanya sendiri. Namun kita melihat Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita pelajari dari sifat bahkan tingkah laku daripada Nabi Yeremia. Dia bukan datang berseru kepada manusia, berkata kepada manusia, jangan mencemooh saya, karena Tuhan yang telah memerintah saya. Namun Nabi Yeremia datang kepada Allah, berkata, engkau yang telah membujuk aku, karena kekuatanmu yang begitu
besar aku sampai tertunduk kepadamu. Ini adalah suatu iman yang sungguh besar. Dia datang kepada Allah. Dia datang berseru, berteriak, memohon telinga Allah untuk mendengar kesakitan yang dia alami. Bapak Ibu, jikalau mungkin kita mengalami pencemoohan, maka kita akan setidaknya berusaha untuk boleh tidak dicemooh, yaitu berhenti menyampaikan apa yang tidak disukai oleh orang lain. Namun Nabi Yeremia terus dipaksa oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman itu sampai ia disakiti. Seorang imam yang boleh bekerja di rumah Tuhan memukul Nabi Yeremia dan memasungkannya. Betapa ngeri kehidupan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Apakah salah bagi Nabi Yeremia untuk lari daripada jalan Tuhan? Tetapi kita melihat bagaimana kesetiaan daripada Nabi Yeremia. Dan dia percaya bahwa Allah yang akan menolong dia. Dikatakan yang ke-9, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia telah merasakan akan anugerah Tuhan. Yeremia telah merasakan dan mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kuasa, sehingga ketika dia ingin berpikir meninggalkan Allah, dia merasakan kesakitan dalam tubuhnya. Dia merasakan bahwa dia membutuhkan Allah. Dia merasakan bahwa dalam hidupnya harus ada Allah, sehingga dia mengalami kenyamanan itu. Sehingga dia, Bapak Ibu, kita mau lihat, tidak lari kepada manusia berkata, tolong ampuni saya tidak akan memberitakan itu lagi. Namun Nabi Yeremia berseru kepada Allah, memohon telinga Allah untuk mendengar dia. Ini yang mau kita renungkan hari ini dari kehidupan Yeremia. Sebagai orang percaya yang mengaku setia kepada Allah, apapun yang kita alami saat ini, apapun persoalan yang kita alami, mari kita datang mencari telinga Allah, sehingga Allah boleh mendengar kita. Kita bebas mengutarakan apa yang kita alami, seperti yang diutarakan oleh Nabi Yeremia. Engkau yang membujuk aku Tuhan, sehingga aku terbujuk. Mari Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah, bahkan juga sukacita, sehingga Tuhan boleh mendengar masalah kita, sukacita kita. Dan Tuhan akan tambahkan sukacita. Ketika kita mengalami, Tuhan akan menolong kita sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yeremia. Sehingga firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, satu hal yang mau dikatakan oleh Nabi Yeremia, tetaplah setia. Karena apa? Ketika kita setia, maka hidup kita akan mengalami kebahagiaan yang daripada Allah. Sekalipun orang-orang di sekitar kita yang tidak menyukai kita, mungkin mencemooh kita, namun Allah akan menyanggupan kita, menolong kita, memampukan kita untuk merasakan kebahagiaan itu. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia mengalami ketika ingin meninggalkan Tuhan, dia mengalami kesakitan sampai ke tulang-tulangnya. Demikianlah seharusnya orang percaya. Demikianlah seharusnya kehidupan kita. Ketika kita ingin meninggalkan Tuhan, kita akan merasakan kesakitan, sehingga kita tidak berani untuk meninggalkan Tuhan. Tapi tetaplah rindu kepada Tuhan, sehingga kita akan mengalami damai sejahtera yang daripada Allah. Pelajaran yang kita ambil dari kehidupan Nabi Yeremia, yang mengalami deraan, siksaan, cemooh, bahkan sampai kehilangan sahabat-sahabatnya. Seperti yang ia katakan, jikalau dikasih untuk memilih, dia memilih dari kandungan ibunya, seharusnya dia sudah mati, tidak lahir di dunia ini, sehingga dia tidak mengalami kesakitan ini. Tetapi dia percaya Allah sanggup menolong kehidupannya, sehingga dia datang berseru kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya terus berseru kepada Tuhan, apapun yang kita alami saat ini. Dan sebagai orang percaya juga, hari ini firman Tuhan mengajak kita, menuntun kita untuk menjadi pendengar bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Allah. Jadikan hidup kita perpanjangan tangan Tuhan.
sehingga kita juga menjadi perpanjangan kasih Allah, menolong mereka untuk datang berseru kepada Allah. Mari tetap setia, maka kita akan berkati oleh Tuhan. Lewat kesetiaan kita akan dimampukan untuk menenangkan jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perlindungan hari ini yang mengajarkan kami tetap setia kepada Allah dalam setiap kehidupan kami, seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia. Walaupun mengalami siksaan, deraan dalam kehidupannya, yang dia berkata memilih untuk mati, namun dia mengingat Allah dan dia datang berseru kepada Allah, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, mampukan kami menjadi seperti Nabi Yeremia, saya itu berpegang teguh kepada firman Tuhan apapun yang kami alami dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, jadikan kami menjadi anak-anak yang terkasih bagimu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.